semuanya, kembali lagi di program Ayo Belajar. Nah, tentunya masih bersama Kimia, karena Kimia, Chemistry for a Better Future. Nah, teman-teman di rumah, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu tontoni program Ayo Belajar. Teman-teman, seperti biasa, kali ini kita akan melakukan eksperimen sederhana tentang ilmu kimia. Namun kali ini ada yang berbeda sedikit dari episode sebelumnya. Nah, kali ini kita akan melakukan eksperimen yang biasa teman-teman konsumsi atau sukai sehari-hari. Tapi seperti biasa, saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh salah satu mahasiswa kimia dan salah satu dosen di jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu kepada Kak Hani dan Dr. Winda Rahmalia, SSI, MSI. Halo Ibu, halo Kak Hani. Nah, bagaimana nih Ibu dan Kak Hani, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong tadi kan saya sudah menjelaskan ke teman-teman bahwa kali ini kita akan melakukan uji coba yang biasa teman-teman lakukan di rumah atau produksi sehari-hari. Nah, boleh jelasin dulu Ibu sedikit hari ini kita melakukan uji coba apa? Nah, kita hari ini Kak Ani ya, kita mau membuat keju. Jadi, kita membuat keju dengan metode yang paling sederhana. Nanti harapannya teman-teman bisa buat sendiri di rumah gitu ya. Nanti kita lihat Kak Ani akan membuat seperti apa, sama-sama kita saksikan ya. Pastinya teman-teman di rumah, siapa sih yang tidak suka keju ya Bu ya? Pasti hampir semua anak-anak atau orang dewasa bahkan semuanya menyukai keju. Nah, teman-teman sudah penasaran belum nih bagaimana proses pembuatan keju yang mungkin teman-teman yang biasanya beli bisa buat sendiri nih, bukan di rumah. Ya, betul. Nah, agar teman-teman tidak berlama-lama lagi, boleh langsung saja kita mulai Bu. Ayo. Uji cobanya kita ke meja percobaan. Nah, teman-teman di rumah, kita sudah berada di meja uji coba untuk pembuatan keju. Nah, mungkin sebelum kita mulai, untuk Ibu dan Kak Hani, mungkin boleh dulu ya Bu ya, Kak Hani jelasin alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan keju. Nah, teman-teman, di sini sudah ada alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan keju. Yang pertama, bahan yang akan kita gunakan adalah susu. Yang kedua ada lemon. Dan yang ketiga ada garam. Selanjutnya alat-alat yang akan kita gunakan adalah hot plate. Hot plate bisa diganti dengan kompor, sedangkan glass beaker bisa diganti dengan panci. Selanjutnya kita menggunakan saringan. Kemudian wadah untuk menampung hasil penyaringan. Dan yang terakhir adalah sendok. Wah, ternyata alat dan bahan yang dibutuhkan ini sangat amat bisa dicari dan dijangkau sama teman-temannya Ibu Iya, ya. sangat sederhana. Iya. Jadi Kak Jubai, kita hari ini teman-teman, kita hari ini akan memperagakan cara membuat keju yang paling sederhana dengan 3 bahan saja. Nah, jadi teman-teman nanti harapannya bisa membuat sendiri di rumah ya, tentu dengan pendampingan dari orang tua gitu. Mungkin biar tidak berlama-lama lagi Bu, teman-teman di rumah juga pasti sudah penasaran. Mungkin langsung saja kita coba ya Kak Hani ya. Boleh. Jadi prosedur pertama apa nih Kak yang kita lakukan? Nah, sebelum kita memulai percobaan, ada baiknya kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu biar tidak kotor. Nah, ini karena buat produk makanan ya, jadinya harus menggunakan sarung tangan biar steril. Jadi nggak Tidak berbahaya dari ya, Bu. tangan seperti itu. Jadi teman-teman mungkin selain sarung tangan bisa sesuaikan dengan yang ada di rumah ya Ibu. Sarung tangan buat bikin kue Kue bisa. plastik bisa, seperti ini kita sediakan juga gitu ya. Susahnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita memanaskan susu pada suhu 70 hingga 80 derajat Celcius. Dan dilakukan pengadukan pada susu tersebut. Nah, mungkin Ibu sambil Kak Hani mengaduk ya Ibu, mungkin sedikit bertanya, apa sih alasan susu ini dipanaskan dan harus diaduk? Nah jadi susu pertama harus dipanaskan, tujuannya untuk sterilisasi atau pasteurisasi. Nah, panaskannya juga jangan terlalu tinggi ya suhunya ya, karena nanti kalau terlalu tinggi di atas 80 nanti protein susu bisa terdenaturasi, malah rusak gitu. Nah, dia dipanaskan sekitar 60 sampai 70 tadi ya Kak Hani ya. Iya.
itu tujuannya adalah yang pertama untuk mengaktifkan enzim protease. Enzim inilah nanti yang akan membantu susu menggumpal sehingga dia bisa membentuk keju gitu, seperti keju. Karena kan nanti kalau misalnya ada bakteri patogen masuk ke dalam tubuh nggak baik ya buat kesehatan gitu. Tapi yang harus diingat adalah pemanasan tidak boleh lebih dari 70 derajat Celcius. Tadi suhunya sekitar 60 sampai 70 ya Kak Hani ya, jadi bukan 80. Tujuannya tadi untuk mengaktifkan enzim protease. Kalau terlalu tinggi, justru nanti protein-protein di susu bisa terdenaturasi atau enzimnya malah mati. Nah, jadi nanti enzim protease yang kita harapkan untuk menggumpalkan susu itu tidak bisa aktif. Kayak gitu. Jadi yang awalnya keju ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita, kalau kita terlalu tinggi pemanasannya malah lagi nggak hilang ada ya Ibu ya gizinya jadi ya. hilang manfaatnya gitu. Jadi teman-teman cuma makan kejunya aja ya Ibu, tanpa ada proteinnya. Jadi ini pemanasannya kita tunggu sampai mendidih Ibu. Enggak, kan kalau cukup panas-panas seperti ini nanti langsung ditambahkan Tambahin asam. Jadi saya jelaskan dulu kali ya, keju itu adalah salah satu produk turunan susu yang dibuat dengan dua cara nih, ada dua cara pembuatan keju sebenarnya. Yang pertama, keju bay ada yang melalui proses koagulasi. Yang kedua itu melalui proses fermentasi. Nah, yang kita lakukan di sini adalah proses koagulasi. Koagulasi itu penggumpalan. Jadi susu yang tadinya cair kita gumpal-gumpalkan sehingga dia memadat. Jadi bentuk padatan kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya bisa kita tambahkan Bisa Bu. Asam. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menambahkan asam pada susu yang sudah dipanaskan. Fungsi Komposisinya asam. bisa diceritakan. Susah bukan? Fungsi asam yang digunakan ini Bu, selain karena kita di sini kan menggunakan lemon. Nah, teman-teman kalau ingin menggunakan asam yang lain kayak jeruk nipis misalnya. Boleh. Jadi sumber asam, kalau di kimia itu sumber asam itu adalah sumber ion H+ namanya, ion H+. Nah, jadi gini ceritanya Kak Jubai. Nah. Di susu itu ada yang namanya kasein. Kasein itu adalah kumpulan-kumpulan protein yang dia membentuk suatu misel atau bulatan ya. Nah, ketika dia tuh sebenarnya stabil. Dia stabil karena ada ion kalsium gitu ya. Makanya susu kan kayak kalsium ya. Nah, ketika kita tambahkan asam, maka ada ion H+ yang akan mengganggu kestabilan dari ion kalsium tadi. Dia bisa menggumpal ya Ibu ya. Sehingga kaseinnya jadi pecah, proteinnya malah menggumpal gitu prosesnya. Jadi Makanya teman-teman- ditambahkan asam. Jadi teman-teman jangan kaget ya Bu ya, pada saat penambahan asam tiba-tiba susunya pecah gitu ya Bu. Iya, pecah. Karena itulah tujuan kita untuk menambahkan asam. Pernah juga kan kalau susunya basi loh? Pernah Iya, lihat susu basi pernah. nggak? Susu basi itu kan? Susu basi itu apa namanya? Pecah. Pecah kan? Dia di bawahnya cair, kemudian nanti atasnya padat ya, gumpalan padat. Kalau kalian rasa tuh susu basi kan pasti asam. Nah, itu karena udah ada asam, tapi itu tentu diunsur asam yang tidak baik. Kalau yang ini kita kasih asam yang baik, yang sehat juga untuk kesehatan. Untuk takarannya tuh sesuaiin pada saat penggumpalan susu ya Bu. Iya, takarannya sesuai. Kalau misalnya ini 300 ml ya susunya ya, Iya, Bu. biasanya kita kasih berapa kali nih? Sekitar 3 sampai 4 sendok Bu. Sekitar 3 sampai 4 sendok makan. Jadi penambahan lemon bagi teman-teman sesuai juga dengan seberapa banyak susu yang teman-teman bikin ya Ibu ya. Semakin banyak susunya maka semakin banyak juga lemon yang akan teman-teman tambahkan. Jangan terlalu banyak juga, nanti malah Keasaman ya, Bu, nanti ya. kejunya jadi asam gitu. Nah, lihat nih, ini Teman-teman udah bisa menggumpal lihat nih ini lihat. ya, udah menggumpal. Prosesnya Sudah ya. hampir Jadi berbentuk udah sebagai keju ya Ibu ya. nih. Nah, inilah terjadinya proses yang namanya koagulasi. Jadi ini koagulasi gumpal-gumpal dia ya. Nih, teman-teman nggak usah panik kenapa ini bisa pecah ya teman-teman. Jadi Tapi ini bukan susu basi ya. Oh, jadi ini kita paksa menjadi iya, paksa dipaksa menjadi jadi basi. basi. Makanya sebenarnya keju kan sebenarnya basi ya Basi ya, bau-baunya Ibu, ya. ya. Semakin basi keju tuh semakin Semakin mahal. mahal. Iya, gitu. Oke. Setelah itu Kak Hani apalagi yang akan kita lakukan? Nah selanjutnya kita akan menyaring susu yang udah pecah tadi menggunakan saringan. Nah, ini gini teman-teman, saya jelaskan dulu ya. Kakak ya. Jadi, ini kan ada padatan nih. Jadi, kalau pembuatan keju itu namanya ada curd atau padatannya, ada whey. Whey itu cairannya. Nah, kita saring untuk memisahkan antara curd sama whey. Yang dijadikan keju nanti bagian curd-nya.
Oke, Kak, silakan Kak. Kalau dilihat dari bentuknya kurang lebih seperti pembuatan tahu ya Ibu ya? Ya, kayak gitu. Tahu kan juga sebenarnya penggumpalan, Iya. tapi dari soya ya, Iya. dari kedelai. Untuk proses pemisahannya, teman-teman mungkin bisa lakukan cara yang lain di rumah yang sesuai dengan kebutuhan di rumah teman-teman yang lain. Tapi hati-hati, kalau pakai saringan biasa nanti malah saringan apa Lewat tuh yang ya, itu Bu, ya? lewat dia ya. Jadi usahakan pakai kain ya, kain putih yang kain bersih. Diangkat. Nah, ini nih udah nih mulai nih susunya, ini kejunya nih. Harum ya? Harum-harum keju Ibu. Saya banyak macam-macam keju guys. Selain penambahan lemon, Ibu kan tadi Ibu bilang ada 2 cara pembuatan keju. Nah, untuk cara satunya Ibu, kita selain menggunakan lemon, Nah, itu kita tadi pakai apa? fermentasi. Ya. Fermentasi itu nanti pakai enzim. Nah, itu nanti yang ada namanya enzim Rennet namanya. Jadi dia juga sebenarnya enzim yang ditambahkan untuk terjadinya proses fermentasi. Dia Kalau- bisa memicu terjadinya koagulasi juga. Kalau untuk enzim Rennet mungkin teman-teman agak Nanti susah ya Bu, jadinya ya. belajarnya. Agak susah. Jadi ini Jadinya sederhana aja biar bisa langsung dipraktekkan. ini nama kejunya keju cottage ya Ibu ya. Nama kejunya keju Keju cottage, cottage. benar. Jadi keju tuh macam-macam, ada keju yang keras, ada ya keju yang lunak, Yang cair gitu yang ya, Bu, cair ya? justru sekarang ada. Nah, kita yang di sini adalah keju cottage karena bentuknya butiran-butiran. Iya, Bu, ya. Nah, mungkin teman-teman kita akan lanjutkan lagi pembuatan keju setelah iklan yang satu ini. Kembali lagi di program Ayo Belajar. Tentunya masih bersama Kimia, karena Kimia Chemistry for a Better Future. Nah, Ibu, tadi kita udah melakukan beberapa proses prosedur untuk pembuatan keju. Nah, mungkin setelah ini nih Bu, apalagi Kak Hani yang mau dilakuin? Nah, selanjutnya keju yang sudah disaring kita pindahin lagi ke dalam wadah kosong. Nah, wadah yang tadi ya kita pakai lagi. Teman-teman mungkin bisa sesuaikan di rumah mau pakai wadah yang berbeda Iya. atau yang sama lagi ya Ibu ya. Nah, mungkin Bu sambil menunggu Kak Hani memindahkan, mungkin karena mungkin teman-teman di rumah ini ada yang bingung kali Bu, jenis-jenis keju yang biasa mereka temui sama yang kita buat nih apa sih Bu bedanya gitu? Nah, keju tuh kalau kalian lihat ya di pasar ada keju cheddar, ada mozzarella, ada edam gitu. Itu pada dasarnya itu berbeda berasal dari mananya Kak Jubay? Kayak keju cheddar itu dari Inggris gitu, mozzarella dari Itali. Makanya kan Iya. kalau pizza-pizza itu kan Iya, ada itu kan mozzarellanya. makanan Italia, jadi dari Itali. Keju edam itu dari Belanda gitu. Macam-macamnya gitu dari daerahnya. Kemudian proses fermentasinya itu membuat tekstur keju bisa berbeda gitu. Jadi fermentasinya semakin lama itu biasa membuat keju juga harganya semakin mahal. Pernah nggak lihat keju yang ini? Yang apa? Yang hijau sampai bolong-bolong gitu iya. dimakan sama tikus itu keju mahal banget itu kalau di Eropa. Semakin tidak enak baunya Iya, semakin mahal baunya ya Bu. tuh, kalau mungkin kalau orang Asia nggak ini ya, nggak sanggup. Nggak Ya. Mungkin mau. beberapa orang Asia tuh banyak yang nggak sanggup. Tapi itu adalah keju yang paling mahal. Mahal. Ini gizinya gitu. mungkin paling bagus ya. Pak. Gizinya juga paling bagus tentunya. Begitu. Ini yang hasil yang udah dipisahin ya Ibu ya. ya. Jadi seperti ini. Jadi kayak gini bentuknya ya udah ada butir-butiran. Seperti Kemudian yang Ibu ditambah, jelaskan ya Ibu ya, ini bentuk dari keju, Keju cottage. Keju cottage. Ini Cottage setelah ini? cheese. Jadi Apa- ditambahin garam ya. Iya. Kita tambahin garam. Selanjutnya ditambahin garam secukupnya. Jangan terlalu kebanyakan, takutnya asin banget. Nah, Tergantung selera lagi ya Bu. Nah, jadi fungsi garam dari sini selain menambah rasa Ibu. fungsi Nah, untuk garam apa tuh lagi? kan kita kan kalau hidup hambar gitu nggak enak juga ya. Jadi garam itu pasti untuk menambahkan rasa keju. Ada sih sebenarnya keju yang hambar, Tidak ada rasanya yang Ibu apa ya? yang tawar, tapi dia nggak tahan lama. Kenapa? Karena sebenarnya garam juga berfungsi sebagai antimikrob.
Jadi dia bisa mencegah adanya bakteri gitu. Makanya semakin banyak garamnya sebenarnya Memperlama waktu keju akan semakin penahanannya, Bu. tahan, betul begitu. Untuk waktu ketahanan keju nih Bu, kisaran berapa hari jika di suhu Harus di ruangan? kulkas. Harus Kalau di suhu kulkas. ruangan tetap nggak tahan lama ya. Jadi walaupun teman-teman banyak banget nambahin garamnya, kalau di suhu ruang tetap ya basi enggak lah. ya, Bu, ya. Semakin lunak itu keju, semakin lunak keju dia semakin tidak tahan lama. Tidak lama. Nah, ada fungsi garam lagi tuh, Kak Jubaik. Nah, Ibu. Jadi fungsi garam yang lain adalah untuk sebagai penyeimbang kelembapan. Jadi garam itu bisa menyeimbangkan kelembapan biar kejunya tidak terlalu lembab atau dia tidak terlalu kering gitu. Jadinya biar nggak Sesuai terlalu dengan keras, keju ya Bu ya. biar nggak terlalu keras atau ya nggak terlalu lembek kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman mau menggunakan garam atau tidak itu sebenarnya tergantung dari Pilihan aja, teman-teman. gitu. Kalau teman-teman suka yang tidak ada rasanya ya silahkan saja tanpa garam, tapi sesuaikan dengan penyimpanannya ya Ibu ya. Ya benar. Terus selanjutnya Ibu, ini kan keju yang kita buat nih. Kira-kira kandungan gizi apa yang terkandung di dalam keju ini Ibu? Tentu sama ya dengan susu ya, karena bahan dasarnya tadi susu, maka tadi dan kita pertahankan tadi Suhunya. protein susunya apa? Protein susunya agar tidak terdenaturasi pada suhu yang tepat, maka kandungan gizinya juga sama dengan susu. Tentu kayak kalsium, Protein gitu ya, Ibu, ya? Protein, vitamin gitu ya. Tentu dengan ada elemen-elemen lain, magnesium dan segala macam yang ada dalam susu tersebut. Jadi mungkin kandungan di dalam keju ini akan ada jika teman-teman melakukan prosedurnya secara benar ya Ibu kan? benar. Kalau harus benar juga dari penambahan apa tadi? Dari pemanasan. Pemanasan sih yang penting. Makanya kan buat susu tuh nggak boleh terlalu tinggi suhunya, nggak boleh pakai air yang mendidih loh, Kak Jubai. Biar Jadi proteinnya nanti- tidak pecah kan, Ibu, tadi biar seperti proteinnya nggak rusak. Jadi biar teman-teman agar ingin bikin keju tapi juga ada manfaatnya Ibu. Jadi Betul. ikutilah prosedur yang mungkin yang telah kami sesuaikan kan Ibu ya. Ya. Mungkin Bu, Apa ya? Nah, jadi ini kalau udah ini kan ini tergantung nyarinya juga. Nyarinya sebenarnya harusnya semakin lama ya. semakin habis airnya ya Bu ya. Karena air itu tadi adalah sumber dari bakteri. Semakin Kalau- lembab ya, Bu. semakin lembab, semakin cepat juga bakteri akan tumbuh. Jadi harusnya nanti bisa dibantu mungkin teman-teman di rumah ya. Kalau Kak Ani ini malu-malu gitu. Jadi bisa diperas-peras tuh biar apa? Kayak kain perasa, kan, Ibu, pakai kain. biar nanti kejunya tambah kering. Jadi kadar airnya semakin rendah. Ditambah lagi garam, jadi semakin awet. Nah Bu, mungkin selain penambahan garam nih Bu, untuk menambah cita rasa mungkin teman-teman bisa pakai mentega kali ya Bu. Iya, butter, mentega, macam-macam ya sekarang keju ya. Iya, banyak Ditambah-tambahin tekstur ya. dan rasanya Ibu Iya. ya. Pokoknya ini keju base-nya sudah jadi ya. Udah, Bu. Jadi bisa kita pindahkan, coba kayak mana bentuknya. Penggunaan keju cottage nih Bu, kira-kira dalam produksi bisa dimakan secara langsung kah? Atau Iya, teman-teman bisa kreasikan dalam hal-hal seperti apa Ibu? Tentu bisa dimakan secara langsung gitu ya. Nah, kemudian kita bisa untuk keju apa? Slice ini loh. Slice roti tawar ya, Bu, ya, roti teman-teman untuk tawar. sarapan. Terus nanti jadi kalau kita ada black forest atau cake gitu kan buat atasnya macam-macam. Tergantung dari kegunaan. Mau lihatin teksturnya Kak? Boleh dimasukin sini aja. Depende. Mungkin teman-teman boleh lihat nih Ibu ya Kak Hania, ini Nah, adalah ini tekstur dia. dari keju cottage yang telah Kak Hani Nah, dan Ibu beda buat. ya, jadi Iya. bukan yang padat ya, memang kita buatnya yang cottage. Memang yang butir-bulir ya kan Ibu. Agar teman-teman gampang untuk mengoleskannya di roti Ibu ya. Dan ini tidak perlu dilakukan penyimpanan di kulkas, langsung bisa dimakan kan Ibu, langsung bisa dikonsumsi. Bu, tadi kan Ibu udah jelasin nih jenis-jenis keju, mozzarella, cheddar, dan lain-lain. Apakah proses awalnya pembuatan itu hampir sama seperti ini atau dia memiliki tahapan-tahapan lainnya? Kurang lebih ya, tapi kan kalau industrialisasi beda ya tentunya ya. Jadi kalau udah di industri beda lagi gitu. Ini pokoknya yang paling sederhana, Paling sederhana deh, agar teman-teman di rumah bisa mengikuti Iya. juga ya Ibu ya. Jadi kalau teman-teman minim budget misalnya Ibu ya dan ingin sekali mengkonsumsi keju, nah mungkin bisa ikuti prosedur ini ya Ibu ya. Dan untuk susunya Ibu, apakah itu memang harus susu segar kah atau boleh diganti susu lain gitu?
susu yang paling benar ya, pakainya susu segar tentunya gitu, susu full cream. Kalau asli lagi dari susu sapi atau susu yang kambing. langsung yang Iya. segar ya, Bu ya. Kenapa nggak pakai susu kental manis? Kental manis itu bukan Bukan susu. nanti malah gula ya. Iya. Apalagi susu bubuk ya, Bu, itu tidak Susu bisa sama bubuk sekali itu ya. sudah melalui proses yang panjang juga ya. Gitu. Jadi lebih baik memang pakainya susu full cream. Jadi dari awal tadi Ibu dan Kak Hani lakukan jelaskan bahwa prosedur keju itu sangat sederhana. Yang pertama dari pemanasan, terus penambahan lemon untuk koagulasi ya Ibu ya, pembentukan koagulasi. Setelah itu penambahan garam dengan fungsinya untuk menjaga ketahanan dan keawetannya Ibu ya. Dan baik lagi untuk teman-teman yang ingin mencoba, pastinya ini disesuaikan dengan selera dan keinginan teman-teman lainnya. Tapi yang pastinya harus pastikan bahwa pemanasannya harus sesuai kan Ibu. Iya. Nah, yang lainnya bisa sesuaikan dengan takaran teman-teman sekalian. Sama satu lagi mungkin Kak Jubaya, ini sebenarnya untuk kakak-kakak di SMA ya. Iya. Jadi ini bisa menjadi salah satu metode belajar untuk mempelajari sistem koloid. Nah, tau nggak sistem koloid itu kan? Tahu Ibu. Iya. Jadi ada larutan, ada koloid, Koloid, ada suspensi. suspensi gitu. Nah, susu itu merupakan koloid gitu ya, emulsi cair. Jadi, nah ini diubah nih ke yang padat gitu. Jadi perubahan sistem koloid itu bisa bisa mempelajari kestabilan koloid gitu. Kenapa ditambahkan asam koloidnya jadi tidak stabil gitu. Jadi terjadi pengumpalan. Jadi Kak Jubai di sini sebenarnya kita menunjukkan bahwa kimia itu mudah ya. Kimia itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tadi membuat suatu produk makanan yang bergizi. Itu membuat keju gitu. Jadi mungkin seperti mungkin teman-teman berpikir kimia ini hanya reaksi. Iya, takutnya kan nanti Iya. kan. Iya. Makanya kita harus kenalkan dulu nih dari adik-adik kecil nih ya. Biar teman-teman tidak takut untuk masuk kimia ya. Kimia itu menarik loh. Jadi kita dengan belajar kimia kita tahu manfaatnya, manfaat bahan-bahan dalam suatu pembuatan suatu produk gitu ya. Kita tahu membuat membuat produk-produk tertentu yang bergizi kayak gitu. Mungkin sekian ya Ibu ya, kita akhiri dulu ya Kak Hania. Terima kasih Ibu Ya, dan Kak Hania kasih, sudah Kak. sampai ke sini. Mungkin sampai berjumpa di program Ayo Belajar lainnya. Dan sekarang masih bersama Kimia, karena kimia, For chemistry for a better future.